Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar dengan NIM akhir 099. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan presentasi komparasi teknologi komputer. Oke, langsung saja. Pertama yaitu ada prosesor, kedua ada video graphic adapter atau VGA, yang ketiga adalah storage technology. Langsung saja. Pertama, prosesor. Prosesor adalah suatu komponen yang paling vital pada komputer, yang fungsinya yaitu untuk memproses sebuah program atau data yang telah diperintahkan oleh brainware. Dan juga prosesor ini yang menjalankan program-program yang telah disimpan pada perangkat memori. Oke, untuk CPU sendiri ada 4 struktur, yaitu control unit, ALU, register, dan CPU. Control unit adalah suatu komponen yang fungsinya untuk mengatur pergerakan atau lalu lintas proses transferan data. ALU atau Arithmetica Logic Unit adalah komponen CPU yang tugasnya untuk menghitung perhitungan aritmatika sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Lalu ada register. Register adalah perangkat penyimpanan yang terdapat di dalam CPU. Biasanya ini menyimpan program yang telah diproses oleh control unit dan ALU yang kemudian akan diproses lagi. Yang terakhir ada CPU interconnection. CPU interconnection ini yang menghubungkan atau sebagai perangkat bus yang menghubungkan control unit, ALU, dan register, lalu dihubungkan dengan sistem lainnya. Kemudian untuk prosesor sendiri ada 2 perusahaan besar. Yang pertama ada Intel dan AMD. Intel adalah perusahaan multinasional di bidang mikroprosesor yang berpusat di Amerika Serikat. Intel sendiri pertama kali berdiri pada tahun 1968 oleh Gordon E. Moore, Robert Noyce, dan Arthur Rock di Mountain View, California. Intel sendiri memiliki beberapa jenis prosesor. Yang paling terkenal adalah Intel Core yang memiliki 4 tipe, dimulai dari i3, i5, i7 sampai dengan i9 yang paling tinggi. Untuk saat ini varian Intel Core ini sudah mencapai generasi ke-13 dan sudah diperjualbelikan di pasaran. Kemudian ada AMD. AMD adalah singkatan dari Advanced Micro Device, adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Sunnyvale, California. AMD ini pertama kali didirikan pada tahun 1969, lebih tepatnya 1 tahun lebih muda daripada Intel, yang didirikan oleh Robert Noyce dan Gordon E. Moore. AMD sendiri memiliki beberapa jenis prosesor, namun yang paling terkenal pada saat ini adalah AMD Ryzen. Sama seperti Intel, AMD Ryzen ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan paling tinggi adalah Ryzen 9. Untuk generasinya, AMD saat ini sudah mencapai generasi ke seri yang 7000. Untuk AMD ini, prosesornya lebih cocok digunakan untuk gaming karena di dalam prosesornya sudah terdapat video grafis yang dapat membuat FPS yang ditampilkan pada layar ini menjadi lebih tinggi. Sedangkan Intel untuk performa gamingnya itu kurang karena dia lebih cocok untuk multitasking.
Yang kedua yaitu Video Graphic Adapter atau VGA. VGA adalah komponen komputer yang fungsinya untuk mengolah grafis yang akan ditampilkan ke monitor. VGA sendiri ada dua merek ya yang terkenal, yaitu ada Nvidia dan AMD Radeon. Yang pertama ada Nvidia. Nvidia ini lebih cocoknya untuk penggunaan gaming, video grafis, dan rendering untuk 3D video. Nvidia ini memiliki komponen CUDA atau Compute Unified Device Architecture yang membantunya untuk mengolah suatu grafis menjadi lebih baik lagi dan dalam waktu real time. Nvidia ini memiliki dua tipe, yaitu jenis GTX dan RTX varian yang paling tingginya. Kemudian untuk AMD Radeon ini penggunaannya lebih cocok untuk penggunaan multimedia seperti untuk mengedit video, nonton film, dan lain-lain. Karena VGA ini lebih cocoknya untuk mengolah grafis video dan kurang cocok untuk game karena performanya yang di bawah Nvidia. Namun AMD Radeon ini masih dapat digunakan untuk gaming namun tidak sebagus Nvidia. Tetapi AMD Radeon ini memiliki kelebihan di mana harganya lebih terjangkau daripada Nvidia. Yang ketiga adalah storage teknologi. Storage adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya permanen. Untuk perangkat penyimpanan sendiri ada 3, yaitu HDD, SSD, dan terakhir SSD. HDD atau Hard Disk Drive adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik untuk sebagai tempat atau sebagai media penyimpanan datanya. HDD ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki harga yang relatif murah, memiliki kapasitas yang banyak. Namun kekurangannya adalah kecepatan baca dan tulis HDD ini lebih rendah. Kemudian ada SSD atau Solid State Hybrid Drive, adalah komponen penyimpanan gabungan antara HDD dan SSD. Komponen ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki kecepatan baca dan tulisnya yang mendekati kecepatan SSD biasa dengan penyimpanan yang sebanyak yang dimiliki oleh HDD. Namun harganya ini di atas HDD dan di bawah SSD yang masih bisa dibilang terjangkau. Kemudian yang terakhir ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan yang berbasis semikonduktor. SSD ini memiliki kelebihan yang lumayan berguna, yaitu memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih kencang daripada HDD dan memiliki storage atau penyimpanannya yang besar, dan tentunya semakin besar penyimpanannya semakin besar atau semakin mahal juga harganya. Itu adalah kekurangannya SSD. Oke, untuk SSD sendiri ada 3 jenis atau 3 varian. Yang pertama ada SATA SSD, ada M.2 SATA SSD, dan terakhir ada M.2 NVMe SSD. Yang pertama adalah SATA SSD. SSD jenis ini adalah SSD keluaran pertama, di mana SSD ini bentukannya mirip seperti HDD, namun berbeda ya, karena HDD itu lebih tebal sedangkan SSD ini lebih tipis, di mana HDD ini menggunakan port SATA untuk menghubungkannya dengan perangkat komputer. Kemudian ada M.2 SATA SSD. Untuk M.2 SATA SSD ini bentukannya lebih ramping daripada sebelumnya,
dan telah di-upgrade, tentu dengan kecepatannya yang lebih tinggi. Namun kekurangannya di sini adalah dia mengalami penyusutan pada kapasitas penyimpanannya, tidak sebanyak SSD sebelumnya. Sama dengan yang SSD sebelumnya, SSD M.2 SATA ini masih menggunakan port SATA untuk menghubungkannya dengan perangkat komputer. Dan terakhir ada M.2 NVMe SSD. SSD jenis ini adalah SSD yang terbaru pada saat ini, di mana kecepatan dan kapasitas penyimpanannya itu lebih besar daripada SSD M.2 SATA. Karena dia lebih ditingkatkan lagi dan berubah portnya, sekarang menggunakan port PCIe yang lebih kencang. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.